video kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib kita syukuri. Kita lanjut ke teks Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menantikan rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Paragraf pertama pada teks Pawai Budaya ini membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik utamanya bagi warga kampung Babakan. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf dan setiap paragraf memiliki gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, bagaimana sih cara kita menemukan gagasan pokok tersebut? Ini dia langkah-langkahnya meliputi 1. Bacalah secara saksama seluruh isi paragraf. 2. Temukan kalimat utama selanjutnya. 3. Temukan unsur inti dari kalimat utama itu meliputi subjek dan predikat. Yang terakhir, yaitu unsur inti kalimat utamanya adalah gagasan pokok. Dari teks Pawai Budaya dapat kita temukan kalimat utamanya yaitu terletak pada awal paragraf, yaitu Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Dari situ kita bisa menemukan unsur inti kalimat utama yaitu yang mengikuti subjek dan predikat, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa gagasan pokok dari teks tersebut adalah Pawai Budaya sangat menarik. Untuk gagasan kedua sampai kelima, silakan adik-adik cari sendiri ya. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Aci dan Cindai berasal dari Jogja. Rumah adat Aci dan Cindai yaitu joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Kemudian ada Adam dan Sela, berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu rumah kebaya. Kemudian makanan khasnya yaitu kerak telur. Contoh yang lain ada Anwar dan Zakiah yang berasal dari Padang. Rumah adatnya yaitu rumah gadang. Makanan khasnya yaitu rendang. Adik-adik juga bisa mencari keberagaman suku bangsa dengan cara bertanya dengan temannya ya. Nah, jika adik-adik di sekolah berasal dari suku yang berbeda dan keberagaman budaya yang berbeda maupun agama yang berbeda, bagaimana sih sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan tersebut? Contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama yaitu kita harus berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan atau beda agama. Ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun terhadap orang lain. Keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman kebudayaan Indonesia. Kelima, kita harus cintai keberagaman serta meyakini bahwa keberagaman itu akan memiliki manfaat yang lebih banyak. Selain akan banyak budaya tarian, makanan khas daerah, Indonesia juga akan kaya jenis alat musik.
Berikut adalah contoh alat musik yang ada dimiliki berbagai suku di Indonesia. Pertama, ada angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Kedua, ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Yang ketiga, ada gendang. Gendang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara ditabuh. Keempat, ada alat musik tifa yang berasal dari Papua, yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, atau dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini dikarenakan alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran adalah sumber bunyi. Lalu, bagaimana sih cara ingin menghasilkan bunyi yang lebih keras? Caranya yaitu dengan memperbanyak banyak getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut dengan frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin keras. Oke, sekian video dari saya. Pembelajaran tema 1, indahnya kebersamaan. Bersamaan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1 kelas 4. Jangan lupa selalu mencuci tangan ya, dan menggunakan masker dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.